Kami juga sudah merangkum beberapa agenda ekonomi dan emiten berikut ini. Di antaranya pemirsa dari Asia ada libur nasional Hong Kong dan juga libur nasional China. Kemudian tentunya di awal bulan data inflasi inti Indonesia. Kemudian ada produksi industri Korea Selatan, penjualan retail Korea Selatan, dan PMI manufaktur Jepang. Serta ada indeks manajer pembelian atau selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda pemirsa. Beberapa agenda ekonomi dan kita beralih pemirsa ke emiten. Ada RUPS dari Maya dan juga tanggal DPS dividen tunai dari Plin. Update dari Bursa Asia pemirsa, data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar pada pagi hari ini. Oke, tampaknya data dari Bursa Asia akan kami hadirkan sesaat lagi pemirsa. Dan pada pagi hari ini kami sudah tersambung melalui video conference bersama dengan Mas Eza Ridho Ibnu Tama, Head of Technical Analis Henan Putirai Sekuritas. Mas Eza, selamat pagi, apa kabar? Ya, selamat pagi. Terima kasih banyak untuk waktunya, Mas Eza. Kalau kita review pekan lalu ini kan udah penutupan dari kuartal ketiga, kita memasuki Oktober kuartal keempat. Nah, sepekan saham-saham seperti BNI, kemudian Bank Mandiri, INTP ini menjadi sasaran beli investor asing. Peluangnya untuk awal Oktober ini kira-kira masih akan berlanjutkah atau bagaimana? Kelihatannya yang paling prospektif untuk Oktober ini dan untuk akhir tahun ini adalah BBNI. Karena BBNI itu kalau nggak salah akan melakukan stock split. Jadi memang ada katalis untuk sahamnya untuk evaluasinya lebih tinggi. Dan ada baru pekan ini ada sentimen positif dan bullish momentum di belakangnya. BMRI in contrast itu di dalam sideways trend. Di sideways trend yang bisa bilang yang sangat tipis atau tidak terlalu volatile. Jadi mungkin bisa trading buy on support, tapi upside-nya ke resistance sideways channel-nya itu kurang menarik. Untuk INTP, meskipun ada di dalam major sideways trend dan baru rebound, itu beda dengan BMRI, soalnya upside-nya ke resistance untuk sideways channel-nya itu lebih menarik dan potential untuk gain-nya itu masih ada return value-nya juga untuk BMRI. Jadi pada saat ini BBNI yang paling bullish, tapi kalau harus pilihin antara BMRI sama INTP untuk di tradingin lebih menarik INTP. Lebih menarik INTP. Oke, BBNI terlebih dahulu ya. BBNI untuk sepekan naik 6%. Kalau berbicara 1 bulan 12,53%. Memang luar biasa. 3 bulan terakhir 14,4%. Rekomendasinya bagi yang belum memiliki jangan dulu berarti Mas Eza ya. Kalau belum punya nih, saat ini belum punya, belum masuk ke BNI. Mungkin kemarin nunggu-nunggu, tunggu jelang stock split kali ya. Tapi ternyata kenaikannya sudah cukup signifikan dan rekor gitu. Ya, untuk BBNI kemungkinan masih ada upside potentialnya. Kelihatannya dari momentum pada saat ini bisa melanjut, mungkin bisa ke all time high-nya atau bisa mencapai mungkin 11.500 sampai 12.000 untuk BBNI. 11.500 sampai dengan 12.000. Kalau Iya. belum punya, disarankan tidak dari Mas Eza untuk lakukan pembelian saat-saat ini? Atau lebih cocok maintain gain yang sudah memiliki? Mungkin soalnya upside-nya pada saat ini masih ada sekitar 20-an atau 19% sampai 20-an. Jadi mungkin bisa mungkin bisa buy pada saat ini dan maintain untuk orang yang sudah ada. Oke. Kalau setelah stock split kan rencananya awal-awal bulan ini nih dipecah Ya. menjadi 2 gitu ya. Apakah Anda rekomendasikan untuk masuk? Sebenarnya sama saja, tapi secara secara melihat harganya kan lebih murah secara psikologis gitu. Ya. Kelihatannya itu memang
meskipun akan ada stock split, kelihatannya lebih banyak BBA ini menjadi lebih prospektif atau lebih menarik terhadap retail dan terhadap valuasi kalau liatin price, kalau liatin valuation matriksnya juga. Jadi kelihatannya setelah sebelum sama setelah stock splitnya bullish momentumnya akan melanjut sebelum Oke. sama setelah stock splitnya. Bullish momentumnya akan lanjut sebelum stock split, berarti jangkanya sudah pendek dong, Mas Eza? Uh, enggak, sebelum dan setelah. Jadi Sebelum akan dan melanjut. setelah. Akan tetap Ya, lanjut. Kalau belum ya, punya, tetap oke lanjut. masuk sekarang atau tunggu setelah stock split? Um, lebih lebih tepat itu masuk sekarang. Masuk Soalnya masih sekarang. ada, ya. Soalnya kelihatannya lebih momentumnya masih ada. Eh, Cut loss atau mulai hati-hati kalau ternyata turun di support level berapa? Uh, support support di sekitar kalau kalau kita buy on break, kalau kita buy sekarang kita cut loss di sekitar sembilan 9.725 sampai 9.700. Jadi itu menjadi stop loss dari harga saat ini. Ya sekitar 3,90% sampai 4% lah. Oke, level-level Ya, terendah pekan lalu gitu ya. Waspada ya, karena ada kemungkinan mungkin akan menguji level terendah satu bulannya di 92 mungkin ya, Mas Eza. ya. Oke, kita saksikan pemirsa seperti apa pembukaan dari Bursa Asia pada pagi hari ini. Selengkapnya bisa Anda saksikan di data yang mungkin akan menjadi acuan juga pembukaan perdagangan di awal bulan Oktober untuk indeks harga saham gabungan ya. Ada Nikkei, pemirsa terpantau naik 1,62%, Straits Times Singapura naik 0,34%, Kospi dan Hang Seng ini tampaknya dua-duanya masih tutup. Kalau Hang Seng ada libur nasional begitu ya, sama seperti China.